yang duduk di kelas 11 MIA ya. Nah, sekarang pada pertemuan kedua ini ya, Ibu mau menjelaskan ya, masih bab sama hidrokarbon dan minyak bumi. Nah, di sini pada pertemuan ini Ibu mau menjelaskan struktur tata nama senyawa hidrokarbon dan isomer ya, isomer dari alkana, alkena dan alkuna. Nah, struktur tata nama hidrokarbon ini ya ta. Nah, ini Ibu mengulang kembali ya. Mungkin pada tatap muka sebelumnya itu kalian masih belum paham ya. Nah, di sini Ibu jelaskan kembali ya. Nanti dibalik dari rumus struktur ke nama. Yang kedua itu nanti dari nama ke rumus struktur ya. Jadi dua-duanya kalian harus bisa menguasai. Nah, sekarang Ibu jelaskan yang dari struktur ke nama ya. Dari struktur ke nama. Nah, contohnya seperti ini ya. Ini ikatannya tunggal, berarti ini adalah senyawa-senyawa turunan alkana karena ikatannya tunggal. Tata caranya sama, yaitu tentukan rantai karbon terpanjang itu sebagai rantai utamanya. Nah, ini yang panjang kelihatan ya, yang panjang ya, yang paling panjang terlihat. Nah, ini yang paling panjang. Nah, ini paling panjang. Nah, ini yang kita sebut dengan rantai utama. Nah, yang Ibu lingkari ini. Sedangkan yang di luar ini adalah kita sebut cabang. Cabang itu tidak lain adalah alkil. Ya. Nah, jadi setelah menemukan rantai utama, yaitu rantai karbon terpanjang, langkah kedua memberikan nomor. Cara yang tepat memberikan nomor itu dimulai dari mana? Dimulai dari yang terdekat mengikat cabang. Jadi cabangnya dilihat dekat dari atas atau dari bawah. Kalau dari atas kita lihat 1, 2. Nah, cabang di nomor 2. Ya, 3, 2, 3 kita ketemu cabang. Kalau dari bawah 1, 2, 3. Nomor 3 kita baru ketemu. Artinya cabang terdekat itu dari atas kita temukan. Nah, berarti nomornya yang tepat dari atas. 1, 2, 3, 4 ke bawah, 4, 5. Nih, karena cabangnya ada di sini. Ini cabang. Nah, ini cabangnya. Cabangnya di nomor berapa? Itu kita tulis dulu. Nih, yang terendah nomornya ini terikat di atom C nomor berapa ini? 2, kita tulis 2. Yang satunya terikat di atom C nomor berapa? Nomor 3, kita tulis. Karena ada 2, maka harus diawali di. Nah, karena C-nya 1 itu berarti metil, karena cabang itu adalah alkil. Jadi turunan alkana dari pertama sampai 10 kalian wajib hafal. Jadi pertama metana, kedua etana, 3 propana, 4 butana, 5 pentana, 6 heksana, 7 heptana, 8 oktana, 9 nonana, 10 dekana. Itu adalah dasar kalian dalam menguasai nanti tata nama senyawa turunan alkana, alkena ataupun alkuna. Itu harus dihafalkan ya. Nah, yang kedua yang kalian hafalkan itu adalah alkil ya. Alkil itu apa? Cabang. Cabang-cabang alkil itu nanti kalian harus hafal. Cabang-cabang alkil itu yang mana? Kalau ini sederhana, ini metil, C-nya 1. Kalau C-nya 2 berarti etil karena turunan kedua.
Kalau 3 propil. Nah, untuk C3 itu ada lurus, ada yang berbelok. Kalau yang jadi bisa bedakan antara propil. Nah, propil begini, kalau iso yang turun begini. Nah, ini propil. Nah, ini propil. Nah, kalau iso itu yang terikat di atom C nanti rantai utama itu hanya satu saja. Kalau propil hanya 2. Nah, ini yang kita sebut propil 3 lurus. Kalau yang berbelok seperti ini namanya isopropil. Butil itu cabangnya juga ada 4 macam. Butil itu berarti yang lurus 4 begini. Nah, kalau isobutil cabang, nah ini butil ya, lurus. Kalau iso bagaimana? Seperti isopropil, cabangnya di bawah. Nah ya. Nah, sebelah sini aja. Nah, ini isobutil. Nah, bentuknya seperti propil ya. Nah, cuma C-nya ada 4. Nah, ini namanya isobutil. Nah, ada sekunder butil, Nah, ini cabangnya maju. Nah, ini sek. Nah, CH. Kalau isobutil tadi terikat di rantai utama hanya masih 2 lah. Kalau hanya 1 berarti sekunder. Sek bisa ditulis butil. Nah, ini ya. Nah, kalau ada tersier. Nah, tersier itu yang bentuknya seperti ini. Nah, ini tidak lagi mengikat atom H, C-nya ini ya. Nah, ada C saja. Kalau ini iso tadi kan hanya 2. Kalau sekunder hanya 1, kalau tersier nggak ada lagi ya. Jadi 4-nya sebagai CH3. Ini yang tersier butil. Nah, ini alkil-alkil ini kalian harus hafal. Ya, nah ini propil bagaimana, isopropil bagaimana, butil seperti apa posisinya, isobutil bagaimana, sekunder butil bagaimana, ya, tersier butil bagaimana. Nah, ini harus kalian pahami dan memang harus kalian hafalkan. Tanpa kalian bisa memahami bentuk-bentuk alkil, kalian tidak akan bisa menguasai tata nama senyawa, baik itu alkana, alkena, ataupun alkuna. Ya, ini kita lanjutkan. Kalau tadi mengenal alkil-alkil, bentuk alkil, ya. Nah, sekarang ini kita langsung ke memberi nama tadi ya. Jadi cabangnya kita sebutkan dulu, urutkan sesuai nomor dari yang terendah. Karena ini akhirnya sama-sama metil, itu langsung diawali di, baru nama alkil, metil, baru angka tertinggi berapa? 5. 5 berarti pentana. Ini kalau dari struktur ke nama. Nah, sekarang bagaimana kalau dari nama ke struktur? Nah, nama ke struktur. Contohnya misalnya 3 etil, 2, 3, 4 trimetil heptana. Nah, kalau dari nama ke rumus struktur, supaya mudah kalian menuliskan rumus strukturnya itu dari belakang rantai utama. Ini hepta. Hepta tadi di awal sudah Ibu jelaskan. Berapa harus hafal ya? Oh, hepta itu 7. Kalian buat rantai karbon sebanyak 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kalau sudah, kalian maju ke depan lagi. Metil. Metilnya ada berapa? Ada 3. Di nomor berapa? 2.
karena ini kalian menuliskan rumus strukturnya sendiri, nomor satunya terserah kalian. Boleh dari sebelah kiri, boleh dari sebelah kanan. Misalnya nomor 1 dari sebelah kiri, berarti 2-nya di sini. Metil tadi ada 3 ya. Metil kan C-nya 1. Nomor 2, nomor 3, nomor 4. Nah, ini tri karena ada 3. Nomor 2, 3, 4. Ada 3 ya, tri. Etil lagi. Etil berapa C-nya? 2. Ya, C-nya 2. Di nomor berapa etil? Nempel di rantai utama di nomor 3 nih, 1, 2, 3. Karena bawah sudah ada cabang metil, berarti etilnya kita tulis di atas. Etil tadi C-nya berapa? 2, kita tulis 2. Nah, ini kali yang mudah seperti ini. Rantai karbonnya dulu. Untuk membentuk senyawa hidrokarbonnya, berarti dia harus mengikat hidrogen. Nah, tinggal kita menambahkan atom H-nya. Karena C itu adalah punya 4 ikatan, punya 4 tangan. Di sini sudah diambil 1 sebelah kanan, berarti masih 3 mampu mengikat atom H. Kalau di sini yang kosong di atas hanya 1 ya, hanya 1. Di sini baru atas diambil, berarti masih 3. Ini sudah atas bawah kiri kanan sudah ya, nggak boleh lagi mengikat atom H. Nah kalau ini, nah atas sama samping kiri yang kosong berarti 2. Nah ini atas bawah samping kanan kosong berarti 3 ya. Di sini atas saja, kiri kanan bawah kosong 3. Ini atas saja yang kosong berarti hanya mampu 1. Ini hanya atas yang ada berarti kiri kanan bawah kosong. Ini atas bawah kosong berarti 2 ya. Ini atas bawah juga. Nah, kalau ini atas bawah samping kanan yang belum dipakai ikatannya berarti mampu 3. Nah, jadi kalau memberi nama sudah bisa, otomatis kalian menuliskan rumus strukturnya itu lebih mudah. Karena kalau rumus struktur itu kalian supaya mudah nulis menggambarkan atau menuliskan rantai karbonnya dulu, dimulai dari belakang ya. Nah ini untuk tata nama turunan alkana. Nah kalau tadi tata nama turunan alkana. Nah sekarang di sini Ibu lanjutkan tata nama turunan alkina. Nah sekarang dari rumus struktur ke nama dulu. Tata caranya sama seperti alkana, yaitu yang langkah pertama tentukan rantai karbon terpanjang yang mengikat ikatan rangkap. Ya, nah ini terpanjang mengikat ikatan rangkap. Kalau dari sini kan pendek ya. Nah ini 4, sono nggak lewat nggak boleh. Ini 4 tau. Nah panjangnya ini dari sini, dari kanan. Nah ini yang panjang. Nah ini rantai karbon terpanjang. Ya, kalau sudah bisa menentukan rantai karbon terpanjang, langkah kedua memberikan nomor. Pemberian nomor kalau untuk alkena itu adalah yang terdekat mengikat ikatan rangkap. Kebetulan ikatan rangkapnya dekat dari atas. Kalau dari bawah 1, 2, 3, ikatannya nomor 3. Kalau dari atas 1, 2. Nah berarti pemberian nomornya dari atas 1, 2, 3, 4, 5. Nah kalau sudah, langsung di sini terlihat cabangnya. Nih ada cabangnya yang di luar nih. Seperti tadi terikat di atom C nomor berapa? Dari nomor terendah ya. Nah ini nomor 3 tulis 3. Yang di bawah ini nomor berapa? 4 tulis. Karena ada 2 berarti diawali dia. Karena C nya 1 berarti metil. Baru ikatannya. Kalau ikatan enggak, bukan C ya, tapi ikatan 1, 2. Berarti ikatannya nomor 2. Terus angka tertinggi 5. Nah 5 apa? Penta toh? Berarti pentena.
ini turunan alkena. Nah, jadi A dari alkana diganti E dari alkena. Nah, kalau ini dari rumus struktur ke nama. Sekarang kalau dari nama ke rumus struktur lebih mudah. Caranya sama seperti alkana tadi. Jadi dari belakang rantai utama heptena. Nah, heptena berarti rantai utamanya ada 7. Kamu buat rantai karbon itu 7. C-nya 7. Nah, 7. Langsung maju ke depan, enanya atau rangkap 2-nya di ikatan nomor berapa? Ikatannya 2. Boleh dari kiri, boleh dari kanan. Terserah nomor satunya. Misalnya dari sini berarti 1, 2. Berarti 2. Nah, 2 maju ke depan. Metil di nomor berapa ini? 2 dan 4. Nomor 2 berarti sini ya. 4 berarti sini. Tuh, 2, 3, 4. Etil juga di nomor berapa? 4 juga. Nah, karena di bawah sudah ada metil, berarti etilnya di atas. Etil tadi C-nya berapa? 2 kan? Kita tulis C-nya 2. Kalau sudah seperti ini, kalian tinggal melengkapi senyawa hidrokarbon menjadi senyawa hidrokarbon, yaitu dengan atom H. Nah, di sini. Nah, tangannya diambil 1, ikatannya berarti masih 3. Ini habis ya. 2 tambah 2. Nah, di sini hanya atas, berarti masih mampu 3. Ini 2 kiri, 1 kanan, berarti 1 saja. Ini habis, atas bawah kiri kanan sudah ya. Nah, ini 2, ini 3, karena atas bawah kanan kosong. Ini juga sama, 3, ini kiri kanan ya yang sudah, tinggal atas bawah kosong. Ini juga atas bawah, ini atas bawah samping kanan, berarti 3. Nah, ini untuk tata cara pemberian nama turunan alkena. Ya, kalau tadi kalian sudah Ibu jelaskan tata cara pemberian nama senyawa turunan alkana dan alkena. Sekarang turunan alkuna. Ciri khas dia hidrokarbon turunan alkuna, deret homolog dari alkuna itu adanya ikatan rangkap 3 dalam rantai karbonnya. Seperti alkena dan alkana, kalian tinggal melengkapi atom H supaya menjadi senyawa hidrokarbon. Tata caranya sama, yaitu tentukan rantai karbon terpanjang yang mengikat ikatan rangkap. Ya, nomor 2, pemberian nomor. Pemberian nomor untuk alkuna sama dengan alkena. Dimulai dari yang terdekat mengikat ikatan rangkap. Karena di sini sudah sangat jelas ikatan rangkapnya dekat dari kiri, berarti nomor satunya kita mulai dari kiri. Nah, seperti tadi juga, jadi cabang ini kita sebutkan. Masing-masing terikat di atom C nomor berapa. Kebetulan ini metil sama-sama nomor 4. Ya kita tulis 2. 4,4 karena ada 2, nggak boleh 4 saja walaupun sama ya. 4,4 di karena ada 2 ya. Metil karena C-nya 1. Baru ikatannya di nomor berapa? 1, 2. Nah, berarti 2 angka tertinggi. 5 berarti penta ya. Karena ini adalah alkuna berarti pentuna. Itu kalau dari rumus struktur ke nama. Sekarang bagaimana kalau dari nama ke rumus struktur? Nah, di sini lebih mudah. Kenapa? Karena di sini dari rantai utama. Berarti kita nulisnya yang menggambarkan rantai karbonnya dari belakang. Pentuna berarti 5. Kita tulis rantai karbon 5. Baru una, ini unanya di nomor berapa? Ikatan rangkap 3-nya di mana? 1. Sini boleh. Misalnya kita kalau dari tadi contohnya dari kiri, sekarang kita nomor 1 dari kanan misalnya ya. Nah, berarti satunya di sini.
Nah, kalau kita mau memberikan dari kanan. Nah, ini 1, metilnya nomor 3. 1, 2, 3. Nah, ini metil. Etil juga di nomor 3. Kalau tadi di metil di bawah nomor 3, berarti etilnya di atas. Etil C-nya berapa? 2. Kamu tulis C-nya 2. Nah, baru 3 itu nomornya. Dia terikat di atom C nomor 3. Tapi dia etil. Etil itu berarti C-nya 2. Baru kalian lengkapi hanya. Nah, ini atas bawah kiri kanan ya, habis ya. Ini atas sama samping kiri yang kosong, berarti 2. Ini masih 3. Ini masih kiri kanan bawah ya, 3. Ini 3 tambah 1, 4. Kalau yang pertama sudah diambil 3, berarti masih 1. Nah, ini kalau dari nama ke rumus struktur. Kalau tadi sudah Ibu jelaskan tata nama senyawa turunan alkana, alkena, dan alkuna. Nah, sekarang bagaimana kalau kalian nanti menuliskan rumus struktur sendiri dari rumus kimia yang sudah ada? Nah, yaitu apa? Ya, memasuki yang namanya isomer. Isomer itu apa? Isomer itu adalah suatu senyawa yang mempunyai rumus kimia sama, akan tetapi rumus struktur berbeda. Jadi nanti rumus kimianya ada C sekian H sekian. Nah, nanti kalian bisa membuat rumus strukturnya yang berbeda-beda. Ya, berbeda apa? Beda namanya. Contohnya, misalnya isomer dari pentana C5H12. Untuk alkana itu adalah rumusnya di tatap muka sebelumnya itu adalah CnH2n+2. N adalah sukunya. Jadi kalau N-nya itu 5, berarti hanya 5 kali 2 ditambah 2. Jadi hanya 12. Nah, ini nanti ada berapa isomer? Coba kita lihat ya. Isomer yang pertama itu C-nya 5, kita bentangkan lurus dulu. Nah, 5 ya. Kita lengkapi hanya. Nah, supaya menjadi senyawa hidrokarbon. Kalau sudah putus dari 5, kita pendekkan jadi 4. Cabang itu terendah di nomor 2. Terserah nomor 1 dari kiri boleh, dari kanan boleh. Misalnya dari ini. Nah, ini kita lengkapi ya. Nah, sekarang yang ketiga. Ini metil kita geser ke sebelah kanan. Nah, ternyata sama. Nanti 2 metil juga ya. Nah, jadi kalau lurus seperti ini ya, ini belum ada cabang, berarti namanya N-pentana. Kalau ini cabangnya dekat dari kiri ya, 1, 2. 1, 2, 3, 4, berarti 2 metil. Nah, angka tertinggi 4, berarti butana. Nah, 2 metil butana. Bu berarti sudah ya, berarti putus lagi, tinggal 3 pro. Berarti cabang kan nggak boleh di pinggir ya, Nak, ya. Jadi cabangnya kita taruh di atas bawah. Nah, kita lengkapi hanya. Nah, seperti ini. Rantai terpanjangnya 3, 1, 2, 3. Berarti cabangnya atas bawah ya, nomor 2, 2,2D karena ada 2 ya. Metil tertingginya 3 tadi pro ya, propana. Jadi pentana C5H12
itu mempunyai 3 isomer. Isomer pertama adalah N-pentana, isomer kedua adalah 2-metilbutana, dan isomer ketiga adalah 2,2 dimetilpropana. Ya. Nah, mungkin dari sini kalian nanti bisa mencoba ya di rumah seperti tatap muka sebelumnya. Kalau ada latihan langsung kalian kerjakan. Kalau nanti kalian masih belum bisa, itu bisa kalian tanyakan di tatap muka ya. Bisa kalian tanyakan lewat WA ya, japri ibu, gak apa-apa. Nanti ibu dengan setia akan menemani kalian dalam belajar apabila kalian mengalami kendala atau kesulitan dalam mengerjakan tugas. Sampai di sini tatap muka hari ini ya. Kita bisa berjumpa di tatap muka yang ketiga. Sampai jumpa.